Hai kawan, apa kabar? Siang hari ini saya akan ketemu dengan Pak Budi, pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Mojopahit Brawijaya. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Moga-moga jenengan dan saya bersama keluarga Amin, amin. diberikan kesehatan yang Amin baik. Pak Budi, amin. Iya. Terus ini kita ini kan sejak dulu itu memang sangat peduli terhadap kinerja pemerintah, kinerja dewan, dan kinerja daripada seluruh aparat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini kan lagi ada pandemi COVID-19. Nah, pemerintah pusat melalui Menteri Sosial ini kan menggelontorkan dana tidak kecil untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, ini kalau Pak Budi di daerah ini perlu dibentuk tim pemantau atau bagaimana? Saya minta pendapat dari Pak Jenengan. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Mungkin saya juga memperkenalkan diri. Nama saya RN Budi ya. Saya pendiri Relawan Majapahit Brawijaya yang ada di Kabupaten Mojokerto dan di daerah lain yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Pak Karno, ajakan jenengan untuk membentuk sebuah wadah independen tentunya, yang mengawasi daerah kabupaten dan kota, khususnya yang ada di Mojokerto. Sangat baik sekali. Memang saya sudah lama tidak terjun di politik lokal ya. Sudah lama, sudah ada kurang lebih 8 tahunan. Gitu, 8 tahunan. Karena memang banyak kegiatan ya yang berhubungan dengan penghasilan tambahan untuk keluarga. Di samping itu kegiatan-kegiatan Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Hiburan tapi untuk tingkat nasional. Gitu ya. Ya, jadi memang pelaku politik ini kan seorang yang mempunyai kepedulian berlebihan. Gitu ya. Ya, di samping peduli kepada keluarga, anak dan istri, juga peduli terhadap keadaan daerah. Bahkan sampai di tingkat pusat, nasional, secara nasional. Betul. Dengan hadirnya Presiden Jokowi ini dari 2014 ya. Sampai sekarang pemilihan kedua ini berhasil dengan sukses sangat luar biasa. Itu memang perlu kita kawal, karena Presiden Jokowi ini sangat luar biasa, mempunyai kepedulian kepada bangsa ini, mempunyai kepedulian untuk memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia. Jiwa nasionalisme tinggi berarti. Oh, sangat luar biasa. Makanya kita sebagai rakyat yang mempunyai pikiran sehat seharusnya bersyukur, mendukung dan mengawal Presiden Jokowi untuk sampai 2024 nanti gitu. Iya. Jadi apa yang panjenengan sampaikan tadi masalah COVID-19, alhamdulillah menterinya baru beberapa hari yang lalu dilantik oleh Presiden Jokowi ya, dari Ibu Risma. Itu wali kota yang sangat luar biasa terbaik di Indonesia itu, Bu Risma ini. Jadi bantuan COVID-19 yang digelontorkan Jokowi ini anggarannya sangat luar biasa, dan ini sangat rawan sekali penggunaannya. Ada indikasi banyak dilakukan penyimpangan. Cuma sayangnya penyimpangan itu tidak pernah bisa dilakukan suatu tindakan tegas. Pasti ada penyimpangan di Indonesia ini, di kabupaten kota ini, karena kunci gelontoran anggaran COVID-19 ini ada pada Satgas COVID-19. Ya, betul.
tongkat komandonya juga bupati dan wali kota yang ada di beberapa daerah kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau penyimpangan itu dilakukan secara korporasi, Iya, ini wadah ini kalau tidak ada hubungan dengan link pusat, ini sama aja sulit untuk melakukan tindakan tegas. iya, Tindakan tegas ini harus didukung oleh institusi Polri dari tingkat pusat. betul. Ya. Kalau hanya daerah saja Jawa Timur, Polda Jatim, ya mungkin bisa juga, bisa enggak juga. Iya. Tergantung kembali lagi oknumnya lagi. Iya, Karena penyimpangan ini kalau dilakukan secara korporasi, ini dari oknum-oknum kejaksaan itu juga ada, dari oknum-oknum pengadilan juga ada, oknum-oknum kepolisian juga ada, oknum-oknum satgas, oknum-oknum pemerintah daerah juga ada. Kalau mereka menjadi satu, kalau wadah kita tidak kuat, sulit. betul. Dan nomor satu adalah bukti yang akurat tentang penyimpangan itu. Kalau tidak ada bukti, hanya omongan percuma, tidak ada artinya. Iya. Jadi tim ini harus dididik khusus untuk melakukan gerakan-gerakan di beberapa daerah, di beberapa tempat untuk mengetahui persis anggaran ini digunakan apa, dan lain sebagainya. Kunci utama adalah data penyimpangan ini harus ada. Jadi itu. Jadi saya terima kasih banget ya kalau dibentuk wadah untuk mengawal Jokowi dalam rangka mengawasi dana COVID-19. Kita harus bekerja sama dengan Menteri Sosial, dengan Bu Risma. Kalau perlu wadah ini setelah dibentuk, kita harus silaturahmi ke Bu Risma, menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan langkah kerja kita, menyampaikan tentang wadah kita, tujuannya apa. Kalau tujuan baik, mengawal anggaran COVID-19, saya yakin sangat didukung oleh Bu Risma dan Presiden kita Bapak Joko Widodo. Iya, betul. Begitu. Iya. Oke. Itu. Ya, Pak Budi, saya rasa cukup ya. Barangkali ada tambahan Pak Budi yang ingin disampaikan? Iya. Untuk membentuk tim ini harus benar-benar independen. Ya. Bangsa kita ini ekonominya banyak yang tidak mapan. Iya, betul. Kalau wadah ini dibentuk, anggotanya rata-rata sangat tidak mapan. Ini berpengaruh banget. Terjadinya kebocoran ya. Wah, terjadi kebocoran. Namanya pelaku-pelaku koruptor ini dia mampu menggelontorkan uang berapapun asalkan gerakannya, tindakannya bersama kelompok-kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Yang sangat bahaya ini kan sawerannya. Pelaku politik kalau sudah nyawer ke anggota-anggota LSM ini sudah tidak ada tidak terwujud lagi tujuan kita, impian kita untuk membekuk pelaku koruptor COVID-19 dan mungkin koruptor-koruptor yang lain. Pertama memang harus berani kepada siapapun. Yang penting kita benar. Kita nggak perlu takut ditangkap dan lain sebagainya, nggak perlu. Yang penting benar dan ada data. Betul. Ya, ada data. Ditekuknya oknum itu harus dari situ. Kalau nggak ada data, ya kita yang ditekuk. Begitu Pak Carlos. Iya. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Begitu kawan, bincang-bincang kita dengan Bapak RM Buti ya. Oke kawan, ikuti terus Kupas Tuntas sampai Bundas.